Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Luciana Pratiwi. Kali ini saya akan membahas tentang audit laporan bank syariah. Nah, audit sendiri itu apa sih? Audit adalah jasa yang diberikan auditor dalam memeriksa laporan keuangan yang disajikan dari pihak klien. Kegiatan audit bertujuan untuk memeriksa apakah ada salah saji material atau kecurangan. Nah, pemeriksaan atas laporan keuangan ini bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Menurut Mulyadi, dalam A. Jaya dan Carol tahun 2016, audit adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit mengenai kegiatan ekonomi dari informasi laporan keuangan perusahaan klien. Tujuannya adalah untuk memberikan laporan atau informasi mengenai adanya tingkat perbedaan antara informasi kuantitatif dengan kriteria yang telah ditetapkan dan pernah dilakukan oleh orang-orang independen dan kompeten. Sedangkan menurut Iskandar, Yan dan Anwar tahun 2016, auditing adalah suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen atau klien beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti lainnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Tujuan umum dari audit itu sendiri menurut Sulistia dan artikel pada tahun 2013 adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang berada di dalam laporan keuangan. Sedangkan menurut Mulyadi dalam Fajar tahun 2009, tujuan audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari audit laporan keuangan tersebut. Nah, di antaranya yang pertama itu ada audit keuangan, yang kedua ada audit kepatuhan, dan yang ketiga ada audit prestasi. Nah, di dalam audit prestasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu audit manajemen dan audit program. Audit keuangan itu sendiri adalah suatu proses atau audit secara sistematis yang dilakukan oleh audit independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap transaksi keuangan, rekening-rekening, dan laporan-laporan yang bertujuan untuk menentukan apakah sudah dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan sendiri adalah suatu proses penelaahan secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah auditi atau klien telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi atau belum. Nah, yang ketiga ada audit prestasi. Audit prestasi ini sendiri adalah suatu proses audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam audit prestasi tadi itu kan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada audit manajemen.
Audit manajemen sendiri adalah suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif dan atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan, apakah telah berjalan secara efektif dan efisien, serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangannya. Kemudian setelah itu melaksanakan pengujian atas ketidakefisienan serta ketidakefektifan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan demi tercapainya tujuan perusahaan itu tersebut. Dan yang kedua itu ada audit program. Audit program adalah suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif dan prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah prosedur audit yang harus diikuti oleh auditor dan asisten auditor dalam melakukan pengujian substantif, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Berikutnya ada manfaat dari audit itu sendiri. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama itu manfaat bagi pihak yang diaudit. Audit dapat menambah integritas laporan keuangan agar dapat dipercaya untuk kepentingan pihak eksternal. Audit juga dapat mencegah terjadinya fraud atau menemukan adanya fraud yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Selain itu, audit memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan SPT atau surat pemberitahuan pajak yang disampaikan kepada pemerintah. Audit juga dapat membantu membuka pintu untuk masuknya sumber-sumber pembiayaan dari luar, serta dapat membantu mengungkapkan kesalahan dan penyimpanan catatan dalam keuangan. Yang kedua, ada manfaat audit bagi pihak lain dalam dunia usaha tentunya. Pihak lain dalam dunia usaha yang dimaksud di sini adalah karyawan perusahaan atau kreditur. Audit dapat memberikan dasar yang lebih meyakinkan para mitra dan kreditur untuk mengambil keputusan dalam pemberian kredit usaha. Tidak hanya itu, audit dapat turut membantu dalam memberikan dasar agar lebih meyakinkan pada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan atas kerugian yang diasuransikan tersebut. Audit juga dapat menjadi dasar yang terpercaya pada para investor dan calon investor untuk menilai prestasi investasi dan kepengurusan manajemen. Manfaat lainnya, audit dapat memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan perusahaan yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. Dalam transaksi bisnis, audit dapat memberikan dasar yang independen pada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian, ataupun penggabungan perusahaan kepada pelangganan atau klien. Kepada langganan atau klien, audit dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk menilai profitabilitas atau audit finansial, audit manajemen, sistem pengendalian intern, rentabilitas perusahaan, efisiensi operasional, dan keadaan keuangannya. Yang terakhir ada manfaat bagi pemerintah atau pihak lainnya. Audit ini dapat memberikan tambahan kepastian yang independen mengenai ketelitian pelaporan keuangan sebagai dasar dari pengenaan pajak. Tidak hanya itu, audit bermanfaat sebagai dasar yang independen kepada pihak lain di bidang hukum untuk menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan, mengurus harta warisan maupun harta titipan, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara yang semestinya. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai elemen-elemen dari audit laporan keuangan itu sendiri. Nah, terdapat 8 elemen unik yang membentuk laporan audit tersebut. Di antaranya ada yang pertama, laporan keuangan, yang kedua ada alamat laporan audit, yang ketiga ada kalimat pengantar, yang keempat tugas manajemen, yang kelima kewajiban auditor,
Keenam, kalimat pendapat. Ketujuh, tanda tangan dan alamat kantor akuntan publik. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah tanggal laporan audit. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Akan saya jawab satu persatu. Yang pertama itu ada dari Teh Ciska. Nah, pertanyaannya ini adalah, apa saja yang dilakukan dalam prosedur audit syariah dalam meta control? Nah, jawabannya ini, meta control itu sendiri adalah extra level of control sebagai sistem peringatan. Misalnya, jika fasilitas pembiayaan Bank Islam meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Intern dapat membantu mengingatkan manajemen tersebut. Dan yang kedua ada pertanyaan dari Awan, apakah prosedur dalam audit perbankan Islam dengan perbankan biasa memiliki prosedur yang berbeda? Pertanyaan Awan ini sama dengan pertanyaannya dari Terna ya. Terna itu pertanyaannya, bagaimana sistem audit laporan bank syariah? Apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan audit laporan di bank konvensional? Nah, jawaban ini sama aja. Tentunya ada perbedaan ya antara audit laporan di bank syariah dan bank konvensional. Perbedaannya ini diantaranya, yang pertama itu ada perbedaan dari objeknya. Kalau di audit syariah itu, objek LKS maupun non-banknya beroperasi dengan prinsip syariah. Sedangkan di audit konvensional, objek lembaga keuangan bank maupun non-banknya tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, di audit syariah mengharuskan adanya peran DPS, sedangkan di audit konvensional tidak memerlukan adanya peran DPS. Dan yang ketiga, dalam audit syariah, auditnya ini dilakukan oleh auditor yang bersertifikat SAS atau sertifikat akuntansi syariah. Sedangkan di audit konvensional tidak diperlukan adanya sertifikasi SAS. Yang keempat, di audit syariah ini tentunya menggunakan standar audit AAOIFI. Sedangkan dalam audit konvensional menggunakan standar auditing IAI. Dan yang terakhir itu, dalam audit syariah, opininya berisi tentang syariah compliance atau dan yang terakhir itu di audit syariah ada opininya ini berisi tentang syariah compliance. Dan di audit konvensional, opininya ini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Mungkin itu Teh Erna dan Aawan. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Teh Indah. Pertanyaannya ini, apa saja spesifikasi dalam audit laporan bank syariah dan hal-hal apa saja yang ada di dalam laporan tersebut? Nah, yang pertama ini untuk pelaksana audit, tentu saja audit syariah membutuhkan dua kualifikasi. Yang pertama yaitu keuangan ataupun perbankan dan syariah. Di bidang syariah ini,
Yang terutama itu mengenai fikih muamalah. Nah, akan lebih baik lagi jika menguasai ilmu akuntansi ataupun auditing syariah, karena lebih komprehensif bagi seorang auditor syariah, sebab baik aspek syariah maupun aspek keuangan dipelajari keduanya, sehingga auditor dapat langsung menguasai kedua kualifikasi tersebut. Dan laporan auditor ini harus menggambarkan beberapa di antaranya itu. Yang pertama, pengujian. Pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan. Yang kedua itu ada menilai atau menaksir prinsip keuangan yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan. Yang ketiga, menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan. Dan yang terakhir itu tentunya mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan. Mungkin itu saja, Teh Indah. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Teh Irma. Pertanyaannya itu, faktor apa saja yang menjadi kendala besar dalam penerapan audit berdasarkan hukum syariah? Di sini setidaknya ada 4 faktor utama yang menjadi kendala besar penerapan audit yang berdasarkan hukum syariah tersebut. Nah, di antaranya itu ada kerangka kerja, ruang lingkup, kompetensi auditor syariah, dan isu terkait independensi tersebut. Berikutnya ada pertanyaan dari Ayusu. Nah, pertanyaan ini, apa saja jenis-jenis audit laporan bank syariah dan jelaskan perbedaannya? Untuk jawaban ini sebenarnya sudah dijelaskan di awal ya. Ada jenis-jenis audit laporan bank syariah itu. Tapi di sini saya akan perjelas lagi. Yang pertama itu ada audit keuangan. Audit keuangan itu sendiri adalah suatu proses audit secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap transaksi keuangan, rekening-rekening, dan laporan-laporan yang bertujuan untuk menentukan apakah sudah dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini sendiri adalah suatu proses penelaahan secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah auditi atau klien telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi atau belum. Berikutnya ada yang ketiga itu ada audit prestasi. Nah, audit prestasi ini adalah suatu proses audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, di audit prestasi ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada audit manajemen. Audit manajemen di sini adalah suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif dan prosedur manajemen yang bertujuan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan apakah telah berjalan secara efektif dan efisien atau belum. Dan yang kedua itu ada audit program. Audit program di sini adalah suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen
untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif dan prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah prosedur audit yang harus diikuti oleh auditor dan asisten auditor dapat melakukan pengujian substantif itu sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Begitu mungkin Ayusu. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Teh Dinda. Pertanyaannya itu, sebutkan dan serta jelaskan hal-hal apa saja yang dapat mengurangi kepuasan audit terhadap hasil kerja audit. Nah, di sini beberapa di antaranya, yang pertama itu ada lama waktu auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan. Nah, semakin lama seorang auditor dalam melakukan audit pada klien yang sama, maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah dan tentunya akan mengurangi kepuasan dari klien tersebut. Dan yang kedua, auditor tidak memiliki integritas, yaitu mempertahankan dan memperluas keyakinan publik. Yang ketiga, auditor tidak mempertahankan objektivitas dan tidak terbebas dari konflik antar kepentingan. Yang keempat, lingkup dan sifat jasa auditor yang berpraktek bagi publik tidak memperhatikan prinsip-prinsip pada kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang disediakannya. Yang terakhir, yang kelima itu tidak adanya komitmen, terjadinya konflik dan supervis serta budaya organisasi yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan klien terhadap auditor itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada pertanyaan dari Teh Novi Nursyahrila. Pertanyaannya itu, apakah ada kemungkinan seorang auditor melakukan kecurangan selama proses audit berlangsung? Dan jika ada, berikan contoh kecurangannya. Nah, tentu saja ada kemungkinan bahwa auditor bisa saja melakukan kecurangan dalam proses auditnya. Tentu ada kemungkinan. Biasanya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, auditor ini memiliki hubungan keluarga atau hubungan istimewa dengan klien yang akan diaudit laporan keuangannya. Yang harus diingat oleh auditor itu sendiri dalam melaksanakan tanggung jawabnya adalah dia harus bersikap independen dan selalu menjunjung tinggi integritas. Tidak boleh ada hubungan dengan klien yang melebihi hubungan antara auditor dengan klien. Jangan sering-sering ke ruangan tertentu dalam perusahaan klien dan jangan menerima apapun dari klien selama masih ada ikatan dengan klien tersebut. Begitu mungkin Teh Novi. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga puas dengan jawaban yang saya berikan tadi. Maka dari itu, untuk kali ini mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.